Ada yang sudah dibuka teman ya, candinya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini. Jadi, iya. Nah, seperti itu. Sampai sekarang kita tidak bisa kasih lift atau eskalator karena kalau Borobudur dikasih lift atau eskalator, nanti Borobudur berubah fungsi jadi Borobudur Mall gitu. Sekarang kita mau menuju ke naik teman-teman sini ya. Ayo Kak. Ayo Kak, kita mau naik. Bisa dilihat sekitarnya. Panas teman-teman ya. Emang panas sekali ini. Tapi ada yang bagian motor di atas ya, ada ya? gimana? Yang foto-foto di atas ya? Fotografer? Iya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nanti di saya bawah bantu. sini aja. Nanti saya bantu. Oh, enggak. Kalau mau ambil foto pakai kamera. Punya Ilon di bawah sih. Saya kira di atas ada yang Nggak ada. bagian. Oh ada itu, tapi cuma di halaman. Di halaman Yang sini naik aja nggak ya? ada. Jadi cuma sampai sini, yang pelataran cuma sampai sini aja Pak ya? Pelataran sampai atas itu. Cuma tidak bisa naik ke struktur candi. Kita mau naik. Tinggi. Besar ya, lihat ya. Iya. Dulu boleh naik sampai atas dulu. Iya dulu. Sekarang nggak boleh. Oke, kita kumpul di sini dulu karena belum dari dinasti Syailendra pada akhir abad 8 sampai awal abad ke-9 dan digunakan sampai awal abad ke-11. Itu karena tahun 1006 Gunung Merapi meletus, kemudian pemeluk agama Buddha pindah ke Jawa Timur. Mereka meninggalkan dan mengabaikan Borobudur. Kemudian Borobudur tertimbun tanah sekitar 800 tahun. Kemudian tahun 1811 sampai 1816 kita menjadi jajahan Inggris. Gubernur Jenderal dari Inggris untuk Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles. Itu dalam bahasa Inggris. Mungkin kalau lidah kita lebih mengenal dengan istilah Thomas Stamford Raffles gitu. Tahun 1814 berkunjung ke kota Semarang. Dia mendapatkan laporan adanya reruntuhan puing-puing batu berukir. Kemudian dia mengutus Bapak Cornelius untuk menyelidiki hal tersebut dan mengadakan operasi penggalian dan pembersihan besar-besaran. Kemudian proyek ini dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1835, tapi hasilnya tidak pernah diumumkan. Kemudian setelah kita mengalami 2 kali renovasi, kita menemukan bentuk Borobudur seperti sekarang. Gitu. Oke, untuk keterangan selanjutnya saya sampaikan sambil kita menapak di kaki candi. Mari silakan. Kita mau berangkat. Kita mau berangkat naik teman-teman. Kita tunjukkan lagi dikit. Nah, ya, ini aja. Gini. Sambil ngomong, kalau nggak ngomong Kak. Jadi kita mau naik teman di sini ya dengan Pak Isma. Ya tanya Ibu panas Bu. Jadi kita mau naik, kita tinggiin lagi. Nah. Kita naik teman-teman di sini ya. Ini Adik Vina pertama kali naik Candi Borobudur sama kakak. Ayo, naik. Naik. Ke puncaknya. Atas ya. Iya, boleh. Kita hormati ya. Sebentar ada yang foto. Oke, monggo. Membawa bendera sini. Tak kuat jalannya. Tak kuat jalannya. Nah, kita keliling-keliling ke Candi Borobudur. Candi sebesar ini tertimbun pasir, Pak. Ya dulu tertimbun tanah. Ini dulu digali lagi. Kan batunya juga berserakan. Seperti itu. Padahal tinggi loh ya. Turunkan sedikit. Ini masih ikut pelataran Pak ya? Nah ini pelataran. Oh pelataran sampai sini aja. Oh pelatarannya di sini. Kalau
Oke, silakan nomor 26 persiapkan barcode dan pastikan semuanya sudah berakhir panas. Mari silakan. Nah, kita siapkan barcode-nya teman-teman, bisa dilihat barcode-nya ini ya. Tangan. Kita memasuki Tangannya. area yang kita turunkan dikit. Nah, Satu, dua. Lagi satu lagi. Satu tak eh? Oh iya. Oke, mari silakan. Tapi kalau aku Oh nggak apa-apa, tak izinkan kalau gitu, karena tahu. Nah, dicek teman ya, bisa dilihat cek untuk barcode-nya. Oke. Yo. Oke. Belum, sekali lagi. Ya, udah ini sudah. Nanti kita naikkan lagi dikit. Sudah terlihat candinya. Bagus. Ini asli Pak batunya ya. Sisi kanan. Ini asli. Silakan kita belok ke sisi kanan. Bagusnya ya Allah. Jadi ini sisi kanan dari candi. Begitu Pak. Bisa lagi. Bisa lihat. Oke, silakan. Di sini saya sudah bisa membantu Bapak ikut ambil foto. Oh iya. Siapa yang mau ambil foto pertama? Kemudian ini adalah relief hiasan. Artinya bahwa di Borobudur relief ada dua jenis, ada relief cerita dan relief hiasan. Jumlah relief cerita yang ada di Borobudur ada 1460 halaman. Yang hiasan ada 1212 halaman. Kalau semuanya ditaruh membentang dalam satu garis, ini mencapai panjang 5 km. Oke, gitu aja. Oke, kita naik ke lorong berikutnya. Mari Kita silakan. naik ke lantai 2 ya. Ya, itu Gino Kairo nih. Mari Mas. Kita lihat dikit, ya kelihatan semuanya. Jadi udah. Pegang yang ini. Udah hilang. Betul. Carry. Dilarang coret-coret. Bisa dilihat teman-teman ya. Dari Magate Kudasai. Ini beda sama Prambanan ya, Prambanan kemarin. Ya betul. Ini ya. Beda dengan Prambanan. Kalau Prambanan setiap ada tangganya. Kunci deh, kita cuma Kairo, Saisono Kairo. Kaku Kairo no Rio sama dari dunia lupa. Kemudian di masing-masing lorong, baik itu di pagar langgan ataupun di dinding utama, terpahatkan relief yang menggambarkan berbagai macam cerita. Cerita yang ada di dinding utama ini ada dua deret. Yang deretan bawah ini bercerita tentang cerita percintaan antara seorang pangeran dari Astinapura di daerah Pancala Utara. Namanya Pangeran Sudana, yang menjalin hubungan percintaan dengan seorang bidadari cantik yang bernama Manuhara. Tapi Manuhara di sini bukan Manuhara Adelia Puna, beda. Yang bagian atas di sini ini bercerita tentang biografi Buddha yang diambil dari teks Lalita Vistara. Kalau kita mulai membaca cerita dari sini, kemudian kita berjalan ke kiri memutar, kita akan mendapatkan relief terakhir di depan di situ. Ada 120 panel atau 120 halaman. Tapi mohon maaf kalau saya cerita semua tentang relief di Borobudur secara detail. Sebelum kita sampai atas, kita sudah diburu-buru satpam untuk turun karena kita hanya punya waktu 1 jam. Untuk itu kalau Bapak Ibu ingin mengetahui cerita detail tentang relief di Borobudur, Bapak Ibu bisa membeli buku dari Yayasan Ehi Pasiko, atau Bapak Ibu bisa browsing di internet dengan alamat Borobudur dalam kurung Ehi Pasiko. Nanti buku itu akan diketemukan.
Oke, kita segera naik ke lorong paling atas. Kemudian mohon berhati-hati karena tangga di Borobudur seperti ini dan ini dari batu. Dan mohon maaf sampai sekarang kita tidak bisa kasih lift atau eskalator karena kalau Borobudur dikasih lift atau eskalator, nanti Borobudur berubah fungsi jadi Borobudur Mall gitu. Oke, mari silakan. Naik dulu ya. Naik tinggi langsung. Tinggi teman-teman ya, bisa dilihat ini tinggi sekali. Kuram. Naik kak, naik kak. Kak, ayo kak. Ayo. Bisa lihat teman belakang itu sangat curam. Iya, bisa lihat tinggi belakang. Ada lamburi. Iya ini. Jadi belakang. Ayo. Oke, silakan kita belok ke sisi kiri. Tinggi sekali. Atas dong. Ayo ke mana? Itu. Bapak Ibu bisa duduk di sini, silakan. Kemudian sambil duduk istirahat, Bapak Ibu bisa boleh sambil duduk. Bagus pemandangannya, Mas. Minum deh. Bagus memang. Lihat ya sana. Kemudian selain relief dan sebagai peninggalan agama Buddha, selain relief dan stupa, Borobudur juga punya 32 patung singa. Artinya Borobudur punya 504 buah patung Buddha maksud saya. Artinya sebelum Siddhartha Gautama terlahir sebagai manusia dengan nama Siddhartha, beliau pernah berinkarnasi sebanyak 504 kali, baik dia terlahir sebagai manusia dengan figur lain selain Siddhartha ataupun sebagai binatang. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa duduk di sebelah sana, silakan. Bisa lihat tinggi teman ya. Jauh yang bawah kelihatan. Silakan duduk di situ. Ini apa hilang, Pak? Ya nanti saya jelaskan kita. Kemudian Iya, ini putus ya. patung Buddha di Borobudur ini menggambarkan 6 nama dari Buddha. Setiap nama itu punya sikap atau posisi tangan yang berbeda, yang sering kita sebut dengan istilah mudra. Dan ini juga tentu punya arti yang berbeda. Kemudian dari pagar langkan pertama, pagar langkan itu pagar pembatas atau pelindung seperti ini. Dari pagar langkan pertama sampai pagar langkan keempat yang ada di sisi depan atau sisi timur di sini, patung Buddha punya sikap tangan seperti ini. Maaf ya, saya minta izin untuk duduk di sini. Kemudian kalau dipandang sikap duduk saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ini sekedar untuk beri contoh. Jadi seperti ini. Yang kiri seperti ini, yang kanan seperti ini. Ini gambaran dari Aksobhya Buddha. Sikap tangan seperti ini disebut dengan istilah Bumi Sparta Mudra. Artinya Sang Buddha memanggil Dewi Bumi ketika dia sedang bermeditasi diganggu oleh Dewi Mara. Dewi Mara mengganggu Siddhartha atau Sang Buddha Gautama. Kemudian Buddha Gautama menyentuh bumi dan berkata, bumi sebagai saksi kehadiran saya di dunia. Mungkin Dewi Mara itu dalam istilah agama lain sering kita sebut dengan istilah setan. Kemudian yang di sisi selatan itu terbuka seperti ini. Ini gambar, ini lambang dari Ratna Sambawa Buddha. Sikap tangan seperti ini disebut dengan istilah Waramudra. Artinya dia sedang memberi berkah pada manusia. Kemudian yang di sisi barat seperti ini lambang dari Buddha yang bernama Amitabha. Sikap tangan seperti ini disebut dengan istilah Dhyana Mudra, artinya dia sedang mengheningkan cipta atau bertapa atau bermeditasi. Kemudian yang di sisi sebelah utara seperti ini lambang dari Amoghasiddha Buddha. Sikap tangan seperti ini disebut dengan istilah Abhaya Mudra, artinya mengusir rasa takut. Kemudian yang di pagar langkan paling atas patung Buddha itu baik yang ada di sisi timur, selatan, barat, utara, semuanya punya sikap tangan sama seperti ini. Ini lambang dari
Wairocana Buddha. Sikap tangan seperti ini disebut dengan istilah Witarka Mudra. Tapi ini tidak berarti dia selalu konsisten semenjak PDI Perjuangan lahir sampai sekarang selalu. Ini punya arti dia sedang mengajar. Kemudian yang di 72 stupa berlubang, patung Buddha punya sikap tangan seperti ini. Ini lambang dari Badracari Buddha. Sikap tangan seperti ini disebut dengan istilah Dharma Cakra Mudra. Artinya memutar roda Dharma atau roda kebenaran. Sebenarnya cara menghafalkannya mudah, kan tadi ada 6 sikap tangan. Kemudian karena sikap tangan seperti ini, awal mula gerakan tangan tarian wanita Jawa Tengah terlahir. Tapi meskipun ini gerakan tarian tangan Jawa, karena ini gerakan tangan tarian wanita, mohon maaf saya tidak bisa memperagakan untuk memberi contoh, karena kalau saya dituntut untuk selalu memperagakan, saya khawatir nanti saya berubah jadi ACDC. Tadi aja lagi Pak, lagi tadi Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pakai kali manis ya? Kali manisnya yang Tangannya sukoci deh nih. Kemudian karena sikap tangan seperti ini, awal mula gerakan tangan tarian wanita Jawa Tengah terlahir. Tapi meskipun ini gerakan tarian tangan Jawa, karena ini gerakan tangan tarian wanita, mohon maaf saya tidak bisa memperagakan untuk memberi contoh, karena kalau saya dituntut untuk selalu memperagakan, saya khawatir nanti saya berubah jadi ACDC. Tadi aja lagi Pak, lagi tadi Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pakai kali manis ya? Kali manisnya yang Tangannya sukoci deh nih. Waktu bebas banyak. Nah, sekarang kita Kita langsung naik lagi teman, kita bisa lihat bawahnya. Itu gunung apa Pak? Merapi ya? Merapi. Oh, Merapi ternyata. Oh. Ayo kita naik. Naik. Bagus ya Allah. Masya Allah ciptanya Allah. Hati-hati ya Mas. Oh ya Allah. Dari Mas. Kita belok ke sisi kiri. Tempat bagus ya untuk ambil foto karena sekarang matahari sudah condong ke sisi barat. Jadi? Kita menuju ke sisi barat ya. Oh iya. Ya. Bisa lihat teman-teman ya, kita tinggikan lagi biar kalian tahu cantik. Oh ya, lihat arah matahari bisa ya, posisi bagusnya ya. Jadi seperti ini teman ya, kondisi terbaru di Candi Borobudur. Silakan atau bisa ambil dari sebelah sini karena sekarang matahari masih berada di Oh ya masih bagus. Nah, oke silakan. bisa lihat teman-teman ya. Bisa ambil di sini. Ini ke teras Bundar. Oh Bundar ya, ini persegi Pak Tri ya. Iya. Sekarang Bundar ini, oh memang dia Bundar. Oke silakan kita naik di sini. Teras Bundar. Teras Bundar teman ya, memang berbundar ya. Tadi persegi kan, ini Bundar. Sebelah sini. Nah ini lihat Ini enggak Bundar dalamnya. ternyata. Dalamnya tuh ada. Oh ada. Buat. Kita lihat teman ya, kita masukkan. Boleh ya? Boleh. Enggak kelihatan ya apa-apa. Atau mungkin kita naik langsung balik atas di sini. Setelah itu Bapak Ibu saya kasih waktu untuk istirahat. Ah gitu aja. Masuk itu Pak. Kita masuk yang paling tinggi nih Pak. Ya. Kita bisa naik sampai teras Bundar kedua di sini. Oh nggak boleh naik lagi ke atas itu ya? Silakan semuanya berkumpul di sini dulu. Oh nggak boleh lagi ke atas teman-teman ya? Suruh gini kan? Bapak Ibu, ini adalah sisi selatan dari Borobudur. Kemudian kalau kita melihat jauh ke depan, kita di sana mendapatkan bentuk sebuah bukit yang menyerupai orang yang sedang tidur. Ini rambutnya yang panjang, ini mukanya yang menghadap ke atas, ini perutnya yang buncit. Tidur. Mana ya Pak? Kalau masyarakat kita, mereka sering menyebut dengan istilah kalau masyarakat Eropa itu sleeping Buddha.
Tapi kalau mohon maaf tidak boleh berdiri. Oh iya, ya. iya, Bang. Kalau masyarakat sekitar mereka menganggap ini penjelmaan dari raksasa yang dulu membangun Borobudur namanya Empu Gunadarma. Setelah kecapean dia tertidur, mungkin merasa belum ada panggilan job lain sehingga dia belum bangun. Ada panggilan job hari ada Pak. Foto loh. Kemudian Bapak Ibu di sini punya waktu bebas sampai jam berapa ya sekarang ya? Bebas. Jam 12.27. Oke, Bapak Ibu saya kasih waktu bebas sampai jam 12.45. 20 menit. Kemudian saya nunggu di sini. Ini sisi selatan dengan ciri-ciri di bagian depan ada sleeping Buddha atau Buddha tidur. Oke, silakan. Ini gunung apa? Sampai ini pegunungan Menoreh. Menoreh. Oh, Menoreh ini ya. Silakan Menoreh. Bapak Ibu punya waktu sampai jam 12.45 ya. Merapi Menoreh. Oke, silakan saya tunggu di sini. Terima kasih. Merapi ada di sana. Gak boleh naik ya, gak boleh naik ya. Ini kalau orang sudah disembah. Oke, sampai jumpa sampai jam 12.45. Aku tak keliling dulu bentar ya. Keliling dulu teman ya, kita putar dulu. Di sini kamu foto-foto dulu Kak. Ayo muter dulu bentar. Jadi kita mau keliling dulu ke bulat yang bulat teman ya. Kita lihat. Kita putar aja di sini. Nanti pasti ketemu di sana lagi. Jadi ada beberapa penjuru. Nih. Menoreh tadi Merapi. Seperti ini. Kondisi Candi Borobudur ya. Di bulan September 2024. Kondisinya seperti ini. Di kondisi Ayo biar, Len, paano kita? 3. Kita kembali lagi. Jadi cuma muternya kecil, semakin atas semakin kecil untuk berputar. Udah nyampe lagi ke sini. Kecil, kalau semakin atas semakin kecil Pak ya? Iya, betul. Iya. Yang Jepang tadi gimana ya? Di sana. Jadi seperti ini kondisinya. Kita mau lihat dalamnya teman ya. Ayo Kak, di belakang. Ini di dalamnya itu kepalanya hilang teman ya, bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Kita mau foto di sini dulu. Kita foto dulu. Ada yang sudah dibuka teman ya, candinya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini. Jadi, iya. Nah, seperti ini teman ya, ini sudah dibuka. Dalamnya candi seperti ini ya. Dalam candi. Iya. Nah. Sudah ditunggu Mbak Isam. Nah, kita udah selesai. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita sampai di Borobudur. Ini memang kepalanya tidak ada tuh Pak? Atau Ya, gimana? karena faktor alam dan vandalisme atau human faktor. Saya boleh masukkan Pak? Boleh dilihat? Nggak boleh ya? Silakan kalau sudah lihat. Ya, pakai kamera boleh ya? Boleh silakan. Ya, maaf Pak ya. Oke, silakan. Jadi kita lihat teman-teman di dalamnya bisa dilihat. Bisa dilihat teman ya, atas bawah kiri kanan bisa dilihat belakangnya. Jadi kelihatan semuanya. Kita sekarang turun, pro player Vina. Sekarang kita turun teman-teman ya, sudah selesai. Waktunya turun. Waktunya turun selatan nih, itu selatan. Kembali lagi di sini. Iya. Ini kepalanya beberapa yang hilang. Bapak Ibu, ini adalah sisi selatan dari Borobudur. Kemudian mungkin tadi belum ada yang kami jelaskan, ada yang belum mendengarkan penjelasan saya. Di sisi depan, di sisi selatan, di situ ada sebuah bukit, itu yang namanya Bukit Menoreh. Kalau mungkin pernah mendengar pahlawanan Pangeran Diponegoro, dulu pertempurannya di situ. Belanda.
Kemudian bentuk bukit itu kalau kita lihat dari sini menyerupai orang yang sedang tidur. Ini rambutnya yang panjang, ini mukanya yang menghadap ke atas, ini perutnya yang buncit. Kalau masyarakat sekitar, kalau masyarakat Eropa sering mereka menyebut dengan istilah sleeping Buddha atau Buddha tidur. Kemudian kalau masyarakat Jepang, tabung neong no kataga nehangzo to ibarite, nehangzo desu ne. Samiaku netirusto ini timas nih, nehangzo ini timas. Tapi kalau masyarakat sekitar, mereka sering menyebut ini adalah penjelmaan raksasa yang dulu membangun Borobudur, namanya Empu Gunadarma. Setelah kecapean dia tertidur, tapi mungkin merasa belum ada panggilan job lain sehingga dia belum Bisa. Oke, kemudian ini adalah sisi selatan. Kita akan turun dari sisi barat, kita turun lewat tangga sisi barat. Setelah turun nanti silakan Bapak Ibu bisa scan sekali lagi. Kemudian setelah scan, kalau Bapak Ibu ingin ambil foto Borobudur secara keseluruhan, silakan Bapak Ibu segera belok kanan. Di sana Bapak Ibu akan menemukan halaman yang luas. Itu tempat terbaik kalau Bapak Ibu ingin ambil foto Borobudur secara keseluruhan. Tapi mohon maaf, ketika Bapak Ibu menuju ke tempat untuk ambil foto Borobudur secara keseluruhan, saya tidak bisa mendampingi lagi karena saya harus membackup tamu yang lain. Mungkin selama saya memandu ada banyak hal yang kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu ke Borobudur. Semoga kita nanti bisa jumpa dalam kondisi Borobudur yang lebih baik. Terima kasih, sehat-sehat Pak. Oke. Ya, kita sekarang Pak Isam, sehat-sehat Pak. Terima kasih. Yang penting itu sehat. Nah, ini kita keluarnya beda pintunya ya, tadi timur ya. Betul. Sekarang ke barat. Jadi saya dibantu bapak-bapak ini ya. Pak siapa Pak? Pak siapa? Oh, Juliano. Pak Juliano. Maaf saya rekam boleh Pak ya? Pak Juliano. Iya, terima dibantu Pak Juliano untuk fotonya. Nah, jadi bagus ini teman ya posisinya. Bisa dilihat bagus sekali itu. Ya. Kalau begini apa Pak? Memang ini dulu sebagai berfungsi sebagai talang air kalau hujan turun lewat sini ya. oh ini, lubang ini. Oh lubang air. Ini kayak di kingkong nih. Tapi kalau sekarang sudah biasa. Karena tangannya seperti ini. Curam dek, pegangan. Miring. Miring, Kak. Kak miring enggak? Nah, nanti bisa ambil foto dari sisi sebelah sana itu. Oh, tempat Itu lapangan tempat itu yang ya. bagus. Bisa ambil foto ketika matahari sudah condong ke sisi barat. Pelan-pelan pegang. Nah, kita turun ya ini ya. Jadi tutup dulu jadi di sini. Jadi ini turun teman-teman, ini udah turun. Untuk spot fotonya di sebelah kanan bisa dilihat. Sebelah situ dia untuk spot foto terbaiknya kata Pak Isam. Foto terbaik belok kanan sebelah sana untuk melihat keseluruhan dari candi. Atau di sini ya mungkin. Enggak bawah. Oh bawah ya. Kalau yang full itu. Oh ini bawah ya. Luas itu, nanti dapat. Terima kasih. Nah. Kita scan sekali lagi di sini teman ya. Terima kasih adik ya. Ya. Terima kasih. Makasih. Sehat-sehat Pak ya. Terima kasih. Ya. Ayo kita belok kanan teman-teman ya. Itu ada foto. Ada tukang jepretnya mungkin ya. Candinya teman ya. Bisa dilihat. Ini foto spot terbaik katanya untuk melihat full candi. Jadi candi kelihatan dari sisi manapun, timur atau barat, selatan, utara ya. Kalian nggak bisa kalau dari atas sudah kelihatan semua. Dia tetap dari satu sisi, cuma dia lebih bagus kelihatannya di sini. Kita pastikan dengan 360 apakah benar-benar terlihat semuanya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Sini.
Kita mau coba foto 360 di sini. Oh iya, kelihatan semua. Lebih kelihatan jelas. Full candinya. Kita 4, 3, 2. Cik Vina, tutup dulu. Jangan lupa subscribe, komen, dan subscribe itu berarti teman-teman nggak boleh bayar. Dadah, Candi Borobudur.